7 jurus BK Hebat pada hari ini 14 November 2025. Sebelum kita mulai acara ini akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nisawati. Pada beliaunya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuni sebagai guru BK SMK Islam Bandungan sekaligus calon fasilitator daerah untuk kegiatan 7 jurus BK Hebat untuk Jawa Timur ya, Jawa Timur. Dan juga yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu guru SMK Islam Bandungan yang hari ini terpilih dan terundang untuk kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat di SMK Islam Bandungan. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan sehingga dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, patut kita syukuri alhamdulillah salah satu guru dari SMK Islam Bandungan yaitu Ibu Yuni Fitri Rahayu terpilih sebagai calon fasilitator untuk materi atau kegiatan baru yang mana bisa bermanfaat bagi bukan hanya guru BK tapi untuk seluruh guru mata pelajaran yang lain, yang mana berjudul 7 jurus BK Hebat, yang mana di sini sekarang pembelajaran di sekolah-sekolah bukan hanya kita mengajarkan materi saja, tapi juga harus kita ajarkan pendidikan karakter, yang mana pendidikan karakter itu sesuai dengan apa yang guru BK ajarkan. Kita bukan hanya berpacu pada hanya transfer materi saja, menyampaikan materi kemudian sudah, tapi bagaimana caranya anak itu bisa paham, bisa mengerti, bisa memahami, mendalami sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi materi itu bukan hanya untuk dipaksakan kita transfer atau kita jelaskan kepada anak dan kemudian anak harus memahami, tapi kita juga harus paham kondisi anak, karakter anak, apa yang anak butuhkan sehingga apa yang kita berikan kepada anak bisa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kemudian akan bermanfaat dan juga masuk ke dalam otak atau diri mereka. Jadi materi yang kita ajarkan mungkin matematika, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia, agama Islam mungkin. Nah itu bukan hanya kita transfer materi saja sesuai dengan modul yang kita ajarkan, sesuai dengan CP atau ATP yang kita buat, tapi juga kita harus mengerti kondisi anak. Mungkin latar belakang anak itu tidak sama, kondisi anak setiap harinya juga tidak sama, kondisi mental anak setiap harinya tidak sama. Ya mungkin nanti dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni ini akan bisa membantu panjenengan untuk memahami karakter anak, mendidik anak secara baik, secara sesuai dengan keadaannya dan kondisinya masing-masing, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa masuk, dipahami, dimengerti, dan membuat anak lebih kompeten. Itu tujuannya. Dan alhamdulillah semoga Bu Yuni juga tetap semangat, bisa membagi manfaat yang sudah didapatkan mungkin dari diklat-diklat sebelumnya, dan mungkin nantinya bukan hanya di SMK Islam Bandungan juga akan berbagi manfaat atau berbagi praktik untuk guru-guru yang lain di sekitar Trenggalek. Itu jadi saya ucapkan selamat dan semangat bagi Ibu Yuni, dan saya ucapkan semangat juga bagi teman-teman untuk kita bisa belajar bersama. Apapun yang sekarang ini sedang berkembang di dunia pendidikan, patut kita selalu up to date, selalu pelajari, mau belajar, mau menggali informasi sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak juga lebih bermanfaat, lebih berisi, lebih bernilai, dan lebih bisa diterima oleh siswa SMK Islam Bandungan.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya, dan monggo bisa dilanjutkan kegiatan pembelajaran praktiknya oleh Ibu Yuni Ilahayu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Yuni selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Indonesia selaku kepala sekolah SMK Islam Negeri. Semoga praktik ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi untuk kehadirannya pada pertemuan berbagi praktik baik ini. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari kepala sekolah untuk menyemangati kita dari hasil praktik baik ini nantinya kita harapkan dapat kita terapkan untuk pembelajaran kita, untuk membimbing anak-anak kita baik di kelas maupun di luar, sehingga nanti anak-anak dapat berkembang dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan. Di sini ada judulnya berbagi praktik baik jurus BK hebat untuk fasilitator daerah. Jadi di sini saya selaku calon fasilitator daerah ingin membagikan berbagi praktik baik dari apa yang telah kami lakukan 3 minggu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, dan akan kita share pada Bapak Ibu untuk nantinya bisa diambil diterapkan di kelasnya. Baik Bapak Ibu, di sini 7 jurus BK hebat ada 7, yaitu kenali potensi dan kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Kemarin saya akan mengambil 2 jurus yang sudah saya terapkan di sekolah kita, yaitu yang pertama kenali potensi, yang kedua adalah bangun kolaborasi. Dalam kenali potensi ini kemarin saya sudah membagikan link kepada anak-anak sesuai dengan needs assessment atau kebutuhan anak-anak, bahwa mereka ingin mengetahui minat yang ada dalam dirinya dan minat karir yang ada dalam dirinya. Dari hasil itu diketahui dari 30 anak, mereka 19 anak itu tergolong dalam kelompok minat karir realistik, yaitu mereka lebih memilih pekerjaan yang sifatnya penerapan yang membutuhkan yang secara fisik dapat tertuang dalam pekerjaan itu. Contohnya mekanik dan sebagainya. Itu mereka 19 anak dari 30 anak. Yang lainnya ada yang tipe sosial, mereka lebih cenderung pada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mungkin guru, seperti kita seperti ini. Terus kemudian untuk yang lainnya ada juga yang tipe usaha seperti itu, dan yang selanjutnya ada yang artistik juga, yang mereka lebih suka pada pekerjaan yang mengarah pada seni. Dari sini dari kenali potensi ini anak-anak menjadi tahu apa yang ada dalam dirinya. Nah ini nantinya dari Bapak Ibu yang saya undang di sini ada perwakilan dari wali kelas dan guru mapel, nantinya bisa istilahnya itu diserap dalam pengaplikasian di pembelajarannya, bahwa anak-anak cenderung lebih suka yang seperti apa. Nantinya setelah kelanjutannya nanti bisa kita mengarahkan ke hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka minati. Terus kemudian yang kedua adalah bangun kolaborasi. Di sini ada bangun kolaborasi itu adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Jadi dari kolaborasi ini ada yang namanya alur penanganan masalah anak-anak. Dan masalah anak-anak itu bisa
masalah sedang dan kelompok masalah berat. Nah, ini penanganannya juga bertahap Bapak Ibu. Apabila dalam kelompok ringan itu bisa ditangani oleh wali kelas, guru mapel, guru wali, guru BK atau tim tatip. Itu permasalahannya seperti kesulitan akademik dan sebagainya yang tertera dalam layar. Itu adalah permasalahan yang bisa dihadapi, yang bisa diselesaikan secara langsung dan bisa selesai permasalahannya. Tapi ada juga yang tergolong masalah sedang. Nah, ini harus kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa dengan wali kelas, guru BK, orang tua, orang kesiswaan. Seperti yang saya lakukan kemarin. Dalam kasusnya anak membolos karena berulang kali. Nah, itu kan akhirnya masuk dalam masalah sedang yang harus diselesaikan adanya keterlibatan dari pihak terkait yaitu keluarga yang nantinya akan memantau bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah. Nah, itu dilakukan panggilan orang tua, pembisit seperti yang kita lakukan dan adanya konferensi kasus. Jadi dalam penyelesaian itu bagaimana disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah dan bagaimana dengan supaya penyelesaian kasus itu dapat terselesaikan dengan baik, bisa dijalani dengan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kalau sudah masuk dalam masalah berat, ini sekolah harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan pihak-pihak ahli yang terkait. Jadi sekolah tidak akan mungkin bisa untuk menyelesaikan cukup di sekolah saja, tapi harus dengan keterlibatan pihak lain. Contohnya yang istilah namanya tangan kasus atau referral. Itu dengan mungkin ke psikolog sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Psikolog, psikiater, dokter atau pelindungan anak atau yang lainnya yang pokoknya sesuai dengan permasalahan. Nah, ini lingkupnya akan meluas dan hal yang harus disiapkan juga lebih banyak. Jadi pendeteksiannya itu juga tidak sekedar anak ini masalah ringan atau sedang atau berat. Itu kalau sudah masuk masalah berat itu sudah dalam istilahnya ada screeningnya baik mungkin secara tes atau apa itu akan diketahui dari situ. Jadi kalau mungkin dia punya riwayat sakit kan sudah ada screeningnya, itu berarti kan dengan dokter seperti itu. Kalau yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan kemarin selama 2 minggu untuk pelaksanaan ini. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang istilahnya baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan atau hal yang ingin diketahui dari yang saya sampaikan tadi. Saya Windy dari wali kelas dari 10 TK7. Saya mau tanya kepada BK ya, jika ada semua masalah dari misalkan ada masalah dari tingkat meskipun ringan atau sedang atau berat, apakah semua harus dikonsultasikan ke BK baik itu meskipun wali kelas itu bisa mengkondisikan? Bagaimana tanggapannya BK? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apabila permasalahan itu masuk dalam kelompok yang ringan, bisa diatasi oleh Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru wali atau guru mapel sesuai dengan permasalahan yang dihadapi tadi dalam kelompok permasalahan ringan seperti itu. Tapi apabila sudah masuk dalam kelompok sedang, jadi penanganan itu sudah harus bertahap. Dalam artian harus ada pantauan. Nah, ini pantauan ini yang membutuhkan adanya kolaborasi seperti itu. Jadi tetap membutuhkan keterkaitan dengan pihak lain. Entah itu
tentunya akan diketahui dari BK dan mungkin sesuai dengan permasalahannya. Apabila itu berkaitan dengan kegiatannya di rumah, berarti kan harus dengan orang tua juga atau wali murid seperti itu. Berarti misalkan ini tingkat permasalahannya sudah anak itu rajin membolos misalnya. Betul. Berarti BK, wali kelas dan orang tuanya ikut terlibat. Betul, iya, untuk melakukan menindaklanjuti yang sifatnya itu berkelanjutan penanganannya, tidak hanya pantauan di sekolah tapi juga di rumah, dan intervensi yang dilakukan di rumah itu juga harus diketahui orang tua dan dipantau orang tua. Seperti itu. Mungkin sudah. Terima kasih. Mungkin saya akan meminta sedikit apa ya istilahnya, mungkin yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan pada siang ini, untuk yang sudah saya sampaikan mengenai kenali potensi dan bangun kolaborasi ini. Mungkin ada yang memberikan istilahnya hal yang diperoleh dari praktik baik ini. Ya, begitu. Perkenalkan, saya Handi Cahayapati. Dengan adanya pemberian materi yang disampaikan, yang saya tangkap mungkin berarti program ini cukup membantu untuk guru menjadi lebih efektif dalam membimbing siswa, seperti pelatihan, seperti pertama yang disampaikan tentang kompetensi dan juga untuk bahan kolaborasi. Melalui pelatihan mengenali potensi, mengelola emosi dan membangun hubungan lebih baik dengan siswa serta pihak sekolah. Program ini juga dianggap relevan dengan apa yang ada di lapangan, ada di sekolah, agar berfokus pada pengembangan karakter siswa agar menjadi kesejahteraan psikologi siswa secara optimal. Menurut saya. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada siang ini. Semoga praktik baik ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu pada penerapan di kelas, mungkin dalam penanganan anak. Jadi nanti tetap adanya kolaborasi yang baik dengan wali kelas, guru, BK dan pimpinan itu terjalin dengan baik. Begitu juga dengan orang tua, dan itu nanti akan membantu mengembangkan kemampuan anak untuk lebih optimal. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan ini saya akhiri.